Hal-hal yang berhubungan dengan BUMN memang selalu ramai untuk diperbincangkan. Kali ini soal gaji staf ahlinya. Dimulai dengan cuitan Said Didu di akun media sosialnya. Mantan sekretaris Kementerian BUMN itu mengeluhkan tentang aturan baru yang digulirkan Menteri BUMN Erick Thohir soal ketentuan staf ahli di tubuh BUMN. Bagi Said Didu, aturan baru Erick Thohir justru melegalkan hal yang telah dilarang saat Kementerian BUMN di bawah naungan Dahlan Iskan. Di era itu, direksi BUMN dilarang untuk memiliki staf ahli. Sementara menurut aturan baru Erick Thohir, setiap direksi perusahaan BUMN diizinkan untuk memiliki staf ahli maksimal 5 orang, dan setiap staf ahli dapat memperoleh gaji maksimal Rp50 juta per bulan. Dengan asumsi masing-masing direksi di 107 BUMN mengambil 5 orang staf ahli dengan penghasilan maksimal, maka akan dikeluarkan biaya Rp133 miliar per bulan untuk menggaji staf ahli, alias setara Rp1,6 triliun per tahun. Belakangan aturan ini pun menuai kritik netizen yang mempertanyakan kepantasan seorang staf ahli BUMN untuk memperoleh gaji hingga Rp50 juta. Apalagi dengan adanya rumor bahwa posisi staf ahli digunakan untuk menampung orang-orang titipan direksi yang tidak berhasil mendapatkan posisi di perusahaan. Namun hal tersebut ditampik oleh Kementerian BUMN. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan aturan ini justru memberikan arahan atas sengkarut posisi staf ahli di BUMN yang ada selama ini. Yang kita temukan di beberapa BUMN ada sampai 7, ada yang 10 gitu ya. Ada pendapatannya di atas 50 juta ada gitu ya. Dan ini nggak ada aturan mainnya. Karena nggak diatur, sama sekali nggak diatur. Jadi nggak ada regulasi yang mengaturnya berapapun mereka bisa ambil, berapapun bisa mereka bayar. Nggak ada aturan mainnya. Sekarang justru kita tertibkan, hanya boleh maksimum 5. Kemudian dan mereka kalau meminta tenaga ahli itu harus minta persetujuan dari kementerian. Apakah ini boleh atau nggak boleh? Baik. Gitu loh. Jadi tidak semua diperbolehkan juga. Kalau dia nggak layak ya nggak boleh. Apalagi kalau dia rugi ngapain? Tidak dapat dipungkiri, sejumlah BUMN memegang peranan vital. Misalnya saja PLN yang mengatur pendistribusian listrik, serta Pertamina yang mengontrol bahan bakar yang mungkin memerlukan staf ahli demi memberikan masukan yang komprehensif serta dapat menggenjot kinerja perusahaan plat merah tersebut. Apalagi Pertamina dan PLN merupakan 2 dari 5 BUMN yang berkontribusi cukup besar bagi pemerintah. Laporan BPK tahun 2019 melaporkan laba pemerintah dari 5 BUMN tersebut mencapai Rp50,63 triliun. Formal itu mungkin belum diatur begitu ya. Sehingga saya melihat dalam konteks ini ya mungkin upaya-upaya untuk perbaikan atau upaya-upaya untuk tanda petik supaya bisa lebih ditertibkan lah begitu ya. Dan saya kira juga tidak semua BUMN juga kemudian mereka menerapkan konsep ini dalam arti bahwa kemudian direksi harus selalu dibantu oleh staf ahli begitu ya. Kalau yang saya amati sebetulnya BUMN yang kemudian membutuhkan staf ahli itu saya lihat adalah BUMN yang memang size-nya cukup besar ya, kompleksitas urusan yang mereka harus lakukan juga lumayan besar sehingga kemudian mereka membutuhkan para experts lah ya. Itu sebabnya aturan baru menambahkan klausul syarat-syarat bagi staf ahli BUMN. Antara lain tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai direksi, dewan komisaris di BUMN, dan anak perusahaan BUMN. Kemudian tidak diperbolehkan juga merangkap jabatan sebagai sekretaris dewan komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN. Jika perhitungan Menteri Erick Thohir benar, semoga saja pengaturan keberadaan staf ahli justru membawa perbaikan pada kinerja BUMN. Apalagi untuk memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian masalah yang strategis. Jadi, kalau punya staf ahli, tak ada alasan bagi BUMN untuk tidak berlari kencang dalam membangun negeri kita. Tim Liputan CNBC Indonesia.